Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu, keluarga besar GPDI El-Syadeh Magelang. Mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan hari ini untuk menjadi pedoman dan peringatan dalam hidup kita tetap di dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Tawarik 34. 2 Tawarik 34 ayat 14 sampai 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Tuhan, Imam Hilkia menemukan kitab Taurat Tuhan yang diberikan dengan perantaraan Musa. Maka berkatalah Hilkia kepada Safan, panitera negara itu, "Aku telah menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan." Lalu Hilkia memberikan kitab itu kepada Safan, dan Safan membawa kitab itu kepada raja. Ia juga menyampaikan kabar kepada raja, segala sesuatu yang ditugaskan kepada hamba-hambamu telah mereka laksanakan. Mereka telah mengambil seluruh uang yang terdapat di rumah Tuhan dan memberikannya ke para pengawas dan para pekerja. Safan, panitera negara itu memberitahukan juga kepada raja, "Imam Hilkia telah memberikan kitab kepadaku." Lalu Safan membacakan sebagian di depan raja. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakkan nyala pakaiannya. Kemudian raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini." Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh bersyukur atas bacaan firman Tuhan hari ini. Saya memberikan tema firman Tuhan adalah harga Taurat, ya. Nah, dalam pasal ini Raja Yosia adalah raja yang masih sangat muda ketika dia diangkat menjadi raja. Pada waktu itu baru berumur 8 tahun, ya, masih sangat kecil. Tetapi kalau kita melihat dalam pembacaan ini, 8 tahun setelah dia menjadi seorang raja, maka dia melaksanakan pemerintahannya itu dengan baik. Dia melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Dan dalam pemerintahannya dia melakukan pembaharuan-pembaharuan. Ada yang diperbaiki dari pemerintahan kerajaan sebelumnya, ya. Ia melakukan pembaharuan, dan dalam pemerintahannya itu yaitu di mana dia melakukan pembersihan patung-patung berhala, juga membersihkan kembali bait Allah yang saat itu sebelumnya tidak difungsikan dengan semestinya, ya. Nah, saat orang-orang Raja Yosia ini bekerja membersihkan rumah Tuhan, membersihkan bait Allah itu, maka dikatakan di sana salah seorang itu menemukan kitab Taurat Tuhan. Karena apa? Semasa pemerintahan raja sebelumnya, rumah Tuhan itu tidak difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga pasti mungkin dia kotor, tidak rapi, berdebu dan lain sebagainya, ya Bapak Ibu. Oleh karena itu dalam pemerintahan dari Raja Yosia, karena dia adalah raja yang takut akan Tuhan, maka dia ingin merombak hal-hal yang tidak baik di pemerintahan sebelumnya, diperbaiki, rumah Tuhan dibersihkan. Nah, dan pada waktu pegawai-pegawai istana kerajaan ini membersihkan bait Allah, maka dikatakan mereka menemukan kitab Taurat Tuhan, ya. Kitab Taurat Tuhan yang mungkin terbengkalai begitu saja, atau mungkin tertimbun dari salah satu kotoran yang ada di dalam rumah Tuhan itu, atau bagaimana gitu, ya Bapak Ibu. Tetapi yang jelas bahwa di sini dituliskan mereka menemukan kitab Taurat itu pada waktu mereka membersihkan bait Allah. Nah, waktu menemukan kitab Taurat itu,
mereka menyampaikan kepada Raja Yosia dan membacakannya. Kita lihat respon dari raja ini ya, di ayat yang ke-19 dikatakan saat raja mendengar isi dari kitab Taurat itu dibacakan, maka ia mengoyakkan pakaiannya. Ini adalah tanda perkabungan. Kalau di dalam perjanjian lama ya, ketika mereka bersedih, ketika mereka merasa bersalah, merasa berdosa gitu ya, maka mereka akan mengoyakkan pakaiannya. Dan respon yang dialami atau yang dilakukan oleh Raja Yosia ketika kitab Taurat itu dibacakan, dikatakan dia mengoyakkan pakaiannya, dia bersedih. Mengapa? Karena raja ini melihat nenek moyangnya selama ini mereka mengalami murka Tuhan, mengalami kemarahan Tuhan, itu karena tidak melakukan perintah-perintah daripada Tauratnya Tuhan ini. Itu sebabnya dalam pemerintahannya dia mengerti bahwa mengapa Tuhan murka kepada umat-umat Israel. Ternyata dalam pemerintahan sebelumnya, waktu dia membersihkan ada patung-patung berhala, ada penyembahan-penyembahan kepada dewa-dewa yang diyakini oleh mereka sebelum pemerintahan dari Raja Yosia ini. Oleh sebab itu dia mengoyakkan pakaiannya sebagai tanda bahwa dia berduka karena nenek moyangnya ternyata tidak mengindahkan perintah-perintah dari kitab Tauratnya Tuhan ini, Bapak Ibu ya. Nah, saya memberikan tema harga Taurat. Nah, kalau kita melihat di sini mereka mengalami murka Tuhan. Ini adalah merupakan harga yang mahal yang harus dibayar oleh mereka ketika mereka meremehkan, mengabaikan, tidak melakukan isi dari perintah-perintah Allah yang ada di dalam kitab Taurat itu. Harga Taurat Tuhan itu sangat mahal karena tidak bisa diperjualbelikan dengan harga materi atau sejumlah uang yang banyak sekalipun ya. Tetapi harga yang mahal dari kitab Taurat itu adalah menyangkut tentang kehidupan atau kematian. Kehidupan atau kematian di sini ya. Kehidupan apabila orang yang mendengarkan Taurat itu, merenungkannya serta melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan, maka dia akan memperoleh kehidupan. Seperti di dalam tertulis Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga ya. Saya akan membacakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil ya. Nah, kalau kita melihat harga yang mahal, kalau berbicara tentang kehidupan dan kematian, memperoleh kehidupan ketika orang itu mendengar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, menyukai dan melakukan Taurat-Tauratnya Tuhan, maka di dalam dunia ini, kehidupan di dunia ini, kalau sebagai sebuah gambaran dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 tadi, dikatakan ia seperti pohon yang segar. Dia memberikan penghasilan, menghasilkan sesuatu yang baik, tidak mengalami kekeringan. Apa saja yang diperbuatnya dikatakan itu berhasil. Artinya apa Bapak Ibu? Ini adalah merupakan gambaran orang yang melakukan firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, melakukan firman Tuhan itu dengan setia di hadapan Tuhan, maka ia akan mengalami berkat-berkat Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Kemudian kehidupan di dalam kekekalan, yaitu di sorga, akan menerima kebahagiaan kekal, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Harga yang mahal selain kehidupan adalah kematian ya. Kematian apabila orang mendengarkan firman Tuhan tetapi mengabaikannya, tidak melakukannya, meremehkannya, menganggap itu sesuatu yang enggak penting ya, maka dia akan mengalami kematian rohani waktu dia semasa hidupnya ya. Jauh dari Tuhan, mengalami duka cita, tidak ada damai sejahtera karena jauh dari Tuhan, tidak melakukan Tauratnya Tuhan.
Ini adalah dampak dan akibat ya, kematian ya. Mengalami kematian kekal waktu dia di neraka. Kenapa? Tidak mengikuti perintah Tuhan, pasti hidupnya hidup di dalam dosa, jauh dari Tuhan. Maka dia akan mengalami kematian kekal. Inilah Bapak Ibu yang dimaksudkan dengan harga Taurat. Harga yang sangat mahal ketika kita tidak memegang Taurat Tuhan atau perintah-perintahnya Tuhan. Perbandingannya adalah harga yang mahalnya kita akan mengalami kemuliaan jikalau kita melakukan Taurat Tuhan. Tetapi sebaliknya akan mengalami kematian kekal kalau kita mengabaikan Taurat Tuhan, firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu. Setiap hari kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa harganya sangat mahal kalau kita percaya akan firman Tuhan. Karena setiap firman Tuhan yang ditulis itu pasti akan terjadi. Yang menerima, merenungkan, melakukan akan mengalami berkat, tetapi yang menolak, mengabaikan, mereka akan mengalami kematian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, janganlah kita meremehkan Taurat Tuhan. Karena jika tidak menghormati firman Tuhan, akan membayar dengan harga yang mahal, yaitu hidupmu, hidup kita. Tentu saja kita tidak mau menjadi orang-orang yang meremehkan atau mengabaikan firman Tuhan. Karena kerinduan kita memiliki kehidupan bukan kematian. Karena kerinduan kita mengalami kemuliaan bukan kebinasaan. Oleh karena itu percayai firman Tuhan, Taurat Tuhan itu yang menjamin kehidupan kita sampai kepada kekekalan di dalam sorga. Amsal 13 ayat yang ke-13, di sana firman Tuhan berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Haleluya. Firman Tuhan begitu jelas. Mungkin firman Tuhan ini keras bagi kita Bapak Ibu, tetapi percayalah peringatan yang keras itu mendidik kita, mengajak kita, mengajar kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk melakukan perintah-perintah dari Tauratnya Tuhan. Tuhan memberkati kita, mari kita menerima firman Tuhan ini, teguran firman Tuhan ataupun peringatan firman Tuhan ini supaya mengubahkan hidup kita, menata perjalanan hidup kita tetap di dalam jalur-jalurnya firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa, tetapi saya menghimbau kepada Bapak Ibu, kalau selama ini sudah mendengarkan renungan 79 dengan setia, apabila Bapak Ibu juga ingin didoakan atau menyampaikan kesaksian atau menyampaikan hal-hal yang baik dari Tuhan, maka Bapak Ibu dapat menghubungi melalui chat WhatsApp nomor 081327420088. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendukung, saling mendoakan di dalam Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur karena Engkau sangat baik di dalam kehidupan kami. Kami percaya setiap firman-Mu itu yang akan menopang kami, setiap firman-Mu yang akan membimbing kami. Berkati umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan. Umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kami percaya mereka ada di dalam pemeliharaannya Tuhan. Kami berdoa saat ini dari antara umat-umat-Mu, berdoa yang sementara menunggu keputusan final dari HRD untuk diterima di dalam pekerjaan di Jakarta. Tuhan membuka jalan bagi anak-Mu ini sehingga dia menerima pekerjaan sesuai dengan yang dirindukannya. Kami juga berdoa bagi keluarga yang saat ini sedang dalam pergumulan, baik perekonomian, Tuhan membukakan jalan dan memberkati usaha yang mereka kerjakan. Tuhan memberkati kesehatan supaya Tuhan juga memberikan kesembuhan dari sakit penyakit yang dialaminya. Juga berdoa bagi pendidikan supaya Tuhan memberikan hikmat bagi dia. Juga bagi karir dan pekerjaan supaya diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-umat-Mu yang saat ini sementara melaksanakan penyelesaian pembangunan rumah mereka. Tuhan tetap memberkati. Kami percaya setiap rancangan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan membukakan jalan dan memberkati mereka.
Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya, Allah memberkati. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.